Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memahami jika peristiwa penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Ditjen Pajak Mario Dandi Satrio akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Namun menurut Dasko tidak semua oknum pajak berperilaku seperti yang disangkakan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memahami jika peristiwa penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Ditjen Pajak Mario Dandi Satrio akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Namun menurut Dasko, tidak semua oknum pajak berperilaku seperti yang disangkakan. Oleh karena itu, Dasko mendorong agar kemudian para pejabat pajak lainnya untuk melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Saya pikir kasus hukum yang kemudian terjadi itu kan adalah kasus yang masuk ke wilayah hukum pidana. Nah, sebaiknya menurut saya kasus tersebut dalam prosesnya dipisahkan dengan hal yang lain-lain. Jadi kalau memang itu kemudian kasusnya pidana, ya silakan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan untuk hal yang lain-lain, ya mungkin ada nanti apabila cukup memenuhi unsur, ya ditingkatkan ke penyelidikan yang lain. Ini saya lihat sudah mulai di media terutama itu dicampur adukan antara perbuatan pidana lalu kemudian dengan yang lain yang menyangkut orang tua. Ini saya bingung juga. Pak, ini dampaknya kan juga rakyat jadi ada yang bilang jadi malas bayar pajak begitu karena melihat kasus ini begitu. Dari DPR sikapnya ada seperti apa? Saya pikir apa yang kemudian tadi disampaikan itu kan kita mesti juga pilah-pilah. Tidak semua kemudian oknum pajak itu kemudian berperilaku seperti yang disangkakan. Dan itu juga kita mesti kemudian cek juga, karena itu kan dilaporkan ke LHKPN ya. Kalau di LHKPN harusnya juga asal-usulnya terang benderang. Sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mengelola pajak dari rakyat sesuai ketentuan. Adapun uang pajak yang akan digunakan sebesar Rp608,3 triliun untuk pendidikan, Rp169 triliun untuk kesehatan, Rp479 triliun untuk bantuan sosial dan perlindungan sosial, serta untuk pembangunan infrastruktur yang akan digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.